Hai semua, perkenalkan nama saya Cindy Anugrah, saya dari jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial, kelas 4C. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan anggota saya yang pertama Priscilla Dona Padaunan, yang kedua Naya Ardana, yang ketiga Angeli Gracia Direno. Di sini saya akan menjelaskan sistem apa saja yang terdapat dalam klinik bersalin beserta dengan dokumennya. Kemudian saya juga akan menjelaskan struktur organisasi apa saja yang terdapat dalam klinik bersalin. Pada kali ini, kami mengambil judul klinik bersalin yaitu klinik bersalin Kasih Ibu. Nah, teman-teman, ini klinik bersalinnya ini kami tidak terinspirasi dari mana-mana, tapi kami hanya mencoba ingin membuat klinik versi kami. Nah, pada klinik ini sistemnya itu terdapat 6. Ada 6 sistem. Nah, untuk sistem yang pertama itu adalah sistem registrasi. Kemudian, untuk sistem yang kedua adalah sistem penerimaan pasien bagian konsultasi. Kemudian, yang ketiga, sistem penerimaan pasien bagian tindakan. Terus yang keempat, sistem penerimaan kas. Terus yang kelima, sistem pengeluaran kas untuk biaya-biaya operasional. Dan yang keenam itu sistem pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan. Ya, teman-teman, di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan sistem registrasi. Nah, teman-teman bisa lihat sistemnya di sebelah sini. Nah, sistem registrasi ini dia terbagi menjadi 2 bagian. Untuk yang pertama itu ada bagian pasien, kemudian untuk yang kedua ada bagian administrasi atau bagian registrasi. Nah, di bagian pasien ini, pasien diminta untuk mengisi data dirinya. Nah, ini dia mengisi data dirinya kalau dia baru pertama kali mendaftar. Tetapi, untuk pasien yang sebelumnya sudah pernah mendaftar, dia tidak perlu lagi untuk mengisi data diri tersebut. Nah, karena dia data dirinya sudah ada. Nah, di sini kan teman-teman, saya tuh membuat 2 faktur. Nah, kenapa saya membuat 2 faktur data diri? Karena untuk data diri yang pertama itu dipergunakan untuk pasien yang ingin rawat inap. Kedua, itu untuk pasien yang akan rawat jalan. Nah, setelah semua pasien mengisi data diri, pasien diminta untuk memberikan data diri tersebut ke bagian administrasi atau bagian registrasi. Nah, nanti di bagian registrasi akan dicek terlebih dahulu apakah data-data tersebut ini sudah lengkap atau masih kurang. Nah, semisal ini data dirinya sudah lengkap, sudah selesai, maka bagian registrasi akan menginput data diri tersebut. Nah, di sini juga teman-teman, saya akan membuat 4 faktur tuh. Nah, 4 faktur data diri. Kenapa saya membuat 4 faktur data diri? Karena di bagian registrasi ini dia juga membutuhkan yang namanya rekapan atau arsipan. Jadi, saya pun mengcopy dari data diri 1 dan data diri 2. Nah, kopiannya ini yang akan diarsip secara permanen berdasarkan tanggal di bagian registrasi. Nah, kemudian untuk data diri 1 dan data diri 2 ini akan diserahkan ke bagian perawat dan di situ akan dilakukan yang namanya tindakan. Ya, sekarang saya akan menjelaskan struktur organisasi yang terdapat dalam klinik bersalin Kasih Ibu. Nah, teman-teman bisa perhatikan strukturnya di sebelah sini. Pada struktur ini, yang menempati urutan paling pertama adalah direktur. Kemudian, di bawahnya direktur terdapat dokter penanggung jawab. Nah, dokter penanggung jawab ini, dia adalah dokter yang sepenuhnya bertanggung jawab atas keseluruhan tindakan ataupun kegiatan yang terjadi dalam klinik bersalin Kasih Ibu ini. Kemudian, di bawahnya dokter penanggung jawab terdapat 3 kepala bidang. Untuk kepala bidang yang pertama yaitu kepala bidang administrasi, dan yang kedua itu kepala bidang layanan medis dan keperawatan, dan yang ketiga itu kepala bidang keuangan. Nah, untuk kepala bidang administrasi ini dia dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada staf administrasi dan yang kedua itu ada staf rekam medis. Lalu untuk kepala bidang layanan medis dan keperawatan dia dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada dokter umum, yang kedua ada dokter anak, yang ketiga ada dokter obstetri, ginekologi,
Dan yang terakhir itu ada apoteker. Nah, dari ketiga dokter ini, mereka semua sama-sama dibantu oleh perawat. Dan perawat juga dia dibantu oleh asistennya. Nah, tetapi teman-teman, untuk dokter yang ketiga ini atau dokter obstetri ginekologi, dia bukan hanya perawat ataupun asisten yang membantunya, tetapi ada juga bidan yang membantunya karena dokter ini dia terfokus pada kesehatan perempuan dan kesehatan ibu hamil. Nah, kemudian yang keempat ini yang apoteker ini dia dibantu oleh tenaga kerja yang berprofesi di bagian farmasi. Nah, lalu untuk kepala bidang keuangan yaitu dibagi menjadi dua. Nah, untuk yang pertama itu kepala bidang anggaran dan inventory. Terus yang kedua, kepala seksi verifikasi dan akuntansi. Ya, teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya. Kalaupun ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.